warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sanainur Azura Imron selaku moderator. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penyuluhan tentang adiksi game online. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Karena berkat perjuangan beliau, kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Yang terhormat, dokter fasilitator yaitu Dr. Esteria Marharyuni. Yang terhormati peserta penyuluhan, yang saya cintai panitia acara. Selamat datang kepada pemateri dalam acara penyuluhan adiksi game online pada hari Kamis 3 Juni 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Malati Bandar Lampung. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pemateri. Yang kelima, foto bersama. Yang keenam, penutup. Baik, acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Sahra Nur Azizah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Sahra Nur Azizah yang akan membacakan surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Marji'il basara qarrataini yanqaliba ilaikal basara khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kepada Saudari Sahra Nur Azizah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat berkahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Penyuluhan kepada Saudari Sahra Nur Azizah. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Esteria Marharyuni, yang saya hormati teman-teman panitia dan para peserta penyuluhan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan penyuluhan adiksi game online dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Hadirin berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sahra Nur Azizah, mahasiswa dari Universitas Malahayati Bandar Lampung,
yang pada kesempatan kali ini melaksanakan kegiatan penyuluhan online dengan judul Adiksi Game Online. Saya atas nama pribadi serta mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter fasilitator dan segenap peserta penyuluhan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sedikit menyampaikan perihal tujuan kami mengadakan kegiatan ini, yaitu mensosialisasi tentang adiksi atau kecanduan game online dan apa saja dampaknya dan bagaimana cara mengatasinya. Mungkin cukup sekian saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sahra Nur Azizah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Saudara Salman Al-Farizi Bakiyayani. Dipersilakan. Baik, apakah sesinya sudah terlihat? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pada penyelenggaraan adiksi game online. Baik, sebelum kita langsung ke materi adiksi game online, kita ketahui dulu apa itu adiksi. Apa sih itu adiksi? Nah, adiksi itu adalah suatu kecanduan yang merupakan perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diinginkannya, sehingga ia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang sangat diinginkannya. Nah, bagaimana seseorang dapat dikatakan adiksi atau kecanduan? Nah, seorang dapat dikatakan mengalami kecanduan jika dia tidak bisa mengkontrol keinginannya untuk menggunakan sesuatu. Jadi dia ingin, kalau udah kecanduan akan suatu hal, dia bagaimanapun ingin melakukan hal itu. Oke, jenis-jenis adiksi. Nah, apa aja sih jenis-jenis adiksi? Nah, di sini untuk jenis-jenis adiksinya itu ada physical adiksi atau physical kecanduan atau non physical adiksi. Nah, untuk physical adiksi dia tuh suatu kecanduan yang pada pengguna alkohol atau pengguna kokain. Sedangkan non-physical adiksi itu suatu kecanduan yang tidak melibatkan alkohol dan kokain. Contohnya ini, yaitu suatu kecanduan pada game atau internet. Nah, ciri-ciri adiksi atau kecanduan itu tersendiri yaitu yang pertama, pola perilaku yang tidak terkontrol. Yang kedua, adanya konsekuensi sebagai akibat dari perilaku. Yang ketiga, ada ketidakmampuan untuk mengubah perilaku menjadi merusak diri sendiri yang terus-menerus, keinginan atau usaha terus-menerus untuk meminimalisir perilaku. Yang kelima, menggunakan perilaku sebagai coping. Yang keenam, bertambahnya tingkah perilaku dikarenakan aktivitas dari perilaku selama ini sudah tidak memuaskan atau tidak cukup lagi. Selanjutnya ada perubahan mood. Banyaknya waktu yang digunakan untuk melakukan perilaku tersebut atau usaha untuk menghilangkan. Ada aktivitas bekerja, reaksi dan sosial yang penting menjadi terabaikan karena perilaku tersebut. Nah, kita langsung ke materinya, yaitu game addiction atau bisa di kecanduan game online. Apa sih artinya dari kecanduan game online ini? Jadi si pemain seakan-akan tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game dan seolah-olah game tersebut adalah hidupnya. Jadi ya dia menghabiskan waktu segalanya untuk bermain game itu, sehingga dia mengabaikan ruang lingkup sosialnya, terus pola hidupnya, dia mengabaikan itu semua, seakan-akan ya hidupnya cuma buat main game doang. Nah, apa sih faktor penyebab dari kecanduan yang online ini? Nah, faktor penyebabnya ini ya dapat ditimbulkan karena salah satunya itu seorang cenderung harus menyelesaikan permainan sampai tuntas. Jadi
seorang yang terkena adiksi game online ini atau kecanduan game online ini, dia tuh kayak saat bermain game gitu, jadi gamenya belum selesai-selesai atau tidak tamat-tamat, dia tuh cenderung kayak penasaran dan terus-menerus jika nggak bisa menyelesaikan game ini sampai tuntas. Nah, selain itu juga karena sifat dasar manusia itu tersebut, yang mana sifat dasar kita ini ya ingin menang dan ingin bangga, semakin mahir akan sesuatu termasuk pada sebuah permainan. Nah, tapi dari yang tadi sudah saya sampaikan penyebab-penyebabnya, ada juga penyebab lainnya. Yang pertama itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi ketika anak bermain game, tidak didampingi orang tua, dibebaskan untuk bermain gadget, mungkin ada dampak positifnya, tapi dampak negatifnya juga ada. Jadi alangkah baiknya jika anak bermain game atau bermain gadget atau bermain handphone, alangkah baiknya dalam pengawasan orang tua. Terus yang kedua itu kurang kegiatan. Jadi ya dia kegiatan cuma main game aja gitu, nggak punya kegiatan lain. Yang ketiga yaitu lingkungan, faktor lingkungan. Yang dimana ya pasti ya yang udah adiksi game online ya lingkungannya sama teman-temannya main game online juga. Contohnya yang suka di warnet ya di warnet aja gitu main game online. Tentunya kalau yang main game online dengan mobile di HP, dia mempunyai teman-teman lingkungan mobilenya, lingkungan internetnya ya untuk cenderung main game itu terus gitu. Selanjutnya ada pengaruh globalisasi dari teknologi yang memang tidak bisa kita hindari. Nah, kalau ini yaitu faktor yang emang kita nggak bisa hindari itu. Dan karena teknologi dan lain halnya ini akan terus berkembang dan terus menerus. Jadi menurut saya ya semua ini kembali lagi bagaimana pengawasan orang tua. Next, selanjutnya dampak negatif dari kecanduan game online. Nah, dampak negatifnya kurang tidur karena main game online terus gitu, jadi seharian malam-malam main game bukannya tidur gitu, hidup kotor, terus gaya hidup buruk. Ya tadi kebalikan, yang aturan malam digunakan untuk istirahat, malah malam digunakan untuk bermain game. Terus perilaku agresif, terus membuang-buang uang. Nah ini nih yang sekarang lagi sering terjadi gitu ya. Banyak berita-berita kemarin anak kecil gitu ngabisin uang cuma buat top up suatu game. Banyak banget gitu yang terjadi pada zaman-zaman sekarang. Terus membuang-buang waktu, contohnya kayak seorang pelajar aturan kita bisa menghabiskan nggak harus menghabiskan banyak waktu sih, menyisihkan sebagian waktu untuk belajar, tapi ini digunakan main game, akhirnya cenderung ketika di sekolah dia mengalami mengantuk dan lain-lain. Pola makan terganggu, jadi yang nggak mikirin makan, udah intinya main game aja. Terus beribadah akan lalai untuk umat beragama kan, jadi ibadah terlalaikan, jarang sholat atau jarang beribadah ke tempat ibadahnya masing-masing gitu. Dan cenderung depresi dan stres. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya gitu? Untuk yang kecanduan game online, antara lain yaitu niat sungguh-sungguh gitu. Jadi kita dalamin dari diri sendiri untuk perorangan yang kecanduan game online ini untuk ya kita harus niat bagaimana kita harus keluar dari kecanduan game online ini. Yang dari mana kita harus mengetahui bahwa kecanduan game online ini ada dampak negatifnya. Yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang kedua ada bimbingan orang tua. Yang tadi ini adalah poin terpenting sih bagi saya bagaimana untuk tidak kecanduan pada seseorang atau pada mungkin anak-anak atau masa remaja untuk tidak kecanduan game online. Adanya suatu bimbingan dari orang tua mungkin dibolehkan, tapi dibatasi untuk waktunya. Yang ketiga ada mencari aktivitas lain, contohnya olahraga, ada main basket, mungkin main bola dengan teman-teman, berenang atau dan lain-lainnya. Ya, yang keempat yaitu membatasi waktu. Nah, tadi bagaimanapun untuk membatasi waktu untuk masa-masa usia anak-anak atau masa-masa pra remaja, yaitu masih butuh bimbingan orang tua yang tadi untuk membatasi waktu main game. Karena kadang untuk jika itu ada kesadaran sendiri itu masih susah untuk kita lakukan. Tapi kalau kita mendapat bantuan dari orang tua untuk membimbing kita untuk membatasi waktu kita untuk bermain game, mungkin itu akan lebih efisien. Terus yang terakhir yaitu jangan bergaul dengan orang-orang yang pemain game online juga gitu.
seperti tadi ada dampak negatif, faktor penyebab lainnya yaitu lingkungan. Ya kita biar nggak main game terus, ya kita bersosialisasi dengan teman-teman kita yang misalnya kalau di kampung-kampung dengan remaja masjid atau dengan karang taruna, dengan pokoknya bersosialisasi di luar-luar yang lain. Atau mungkin kalau dia di sekolahnya bisa ikut eskul, bisa ikut pramuka atau eskul yang lainnya. Atau misalnya dia di sebuah universitas bisa ikut UKM yang tersedia di universitas atau fakultas yang dia tempati. Mungkin dari materi tentang adiksi game online atau kecanduan dari game online ini cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Salman Al-Farizi Bagiayani yang telah menyampaikan materi tentang adiksi game online. Dikarenakan acara ini sudah di ujung penutup, yaitu acara selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Kepada panitia dokumentasi, saya persilakan. Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutupan. Untuk penutupan acara ini, marilah kita bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.